Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan hadir untuk malam hari ini. Jadi di sini saya Handi Kanulin sebagai selaku ketua panitia dalam acara ini mengajak bapak-bapak sekalian untuk terlibat dalam agenda 17 Agustus mendatang. Apakah bapak-bapak bersedia? Bersedia. Terima kasih banyak atas ketersediaan bapak-bapak sekalian. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Adapun tujuan dalam kegiatan ini 17 Agustus 1. Menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme. 2. Meningkatkan kebersamaan dan kekompakan antar warga. 3. Mewujudkan kegiatan positif dan menyenangkan bagi masyarakat. 4. Menyediakan wadah partisipasi dan ekspektasi kreatif warga. Adapun tujuannya sebagai berikut tadi yang sudah saya bacakan. Untuk agenda selanjutnya, saya di sini sudah menunjuk, sudah saya konsep untuk struktur kepanitiaan. Di sini saya selaku ketua. Adapun sekretaris, bendahara, seksi acara, seksi konsumsi, keamanan, dan dokumentasi. Nah, di sini sebelum kita mulai masuk ke kegiatan apa yang akan kita buat, ada baiknya kita tunjuk dulu nih yang di bawah ini siapa aja gitu yang bersedia gitu. Nah, di sini saya selaku ketua. Bapak-bapak bagaimana pendapatnya? Siapa yang siap menjadi sekretaris, siapa yang siap menjadi bendahara, dan siapa yang siap menjadi seksi acara dan lain-lain. Nah, di sini ayo saya mau mendengar pendapat bapak-bapak, mungkin ada pendapat yang lain gitu. Nah, Kalau menurut saya di pengurusan dari panitia memang ini ada berapa anggota? 1, 2, 3, 7 ya? ya di sini ada 7 keanggotaan termasuk sama ketua. Ya. Kalau menurut saya yang bendahara itu yang biasa di bidang administratif ya. Ya, bendahara. Bendahara. Bisa kita percaya lah gitu kan. Ya. Nah, untuk memegang uang gitu ya. Kalau untuk Sekretaris. keamanan ya itu udah biasa lah ya. Ya. Security apa segala macam. Ya, keamanan. Terus itu apa lagi Pak? Sekretaris. Kalau sekretaris itu bisa dengan bahan bendahara ya Pak ya? Apa? Ya, itu lebih untuk melondon acara ya. Mondor ya. Berarti masing-masing ya. Ada tambahan-tambahan untuk konsep acaranya. Berarti ini harus siap lah untuk sebagai sekretaris ya, tulis ya. Ya. Terus yang satu lagi apa Pak? Seksi konsumsi. Seksi konsumsi kalau Dan menurut dokumentasi. saya, ya kalau seksi konsumsi kalau menurut saya itu mayoritas yang selama ini saja dari tahun yang tahun berjalan biasanya dilibatkan satu ibu tapi yang dilibatkan ibu. Oh itu. Ya, Kita Oke. wanita karena cenderungnya lebih teliti dan lebih dominan, konsumsi lebih diperhatikan. Berarti saya orang ibu Pak supaya dia membawa bawahnya. Terus yang lainnya Pak? Ini buat seksi dokumentasi. Kalau dokumentasi itu saya pernah Ini anak muda ya kan? Ya, yang lebih ke yang kalian di Iya. sendiri paham ya dalam komunitas. yang geraknya lebih aktif lah ya gitu ya. Terus sama satu lagi nih buat seksi acara. Ini seksi acara ini kayaknya dia mencakup Ya. mengkondisikan semua apa acara dari acara pagi, siang sampai malam mungkin gitu kan, capek ya. Udah pasti juga kalau saya pribadi gitu kan keterlibatannya di sini untuk anak muda juga gitu. Remaja lah gitu kan. Kalau acara saya, menurut saya Pak, kalau acara tersebut itu biasanya orang yang sudah terbiasa ya dalam membawa acara di luar gitu supaya lebih kadang-kadang lebih luas gitu. Ya. Jangan sampai Bapak salah menunjuk bagian seksi apa tadi? Seksi acara. Acara itu Ya. harus bisa menunjuk yang benar-benar luar biasa Pak. Ya. Dalam hal untuk berkomunikasi. Hmm. Nah, itu luas, Jawa itu luas. Itu ada sekali menurut saya. Ya. Bapak saya dulu orang siapa, Bapak dipaham. Nah, Bapak saya ketua ya. Jadi Terima kasih perkembangan. betul. Jadi di sini kayaknya sih ya kurang tepat kalau kita menunjuk orangnya yang nggak ada di sini gitu kan ya. Takutnya nanti dia berhalangan atau mungkin dia punya kepentingan lain gitu kan. Nah, nggak mungkin kita libatkan dia pun nggak mau gitu ikut terlibat gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya di sini yang kira-kira benar-benar siap ini gitu kan? Ya kita aja. Saya di sini juga kan memanggil bapak-bapak sekalian yang saya tunjuk mungkin udah siap gitu kan ya. Buat menjadi seksi-seksi di sini gitu kan, baik bendahara, sekretaris,
apa keamanan gitu kan, konsumsi dan dokumentasi. Gitu. Nah di sini yang mau saya tulis nama-namanya, maksudnya jangan lagi kita nunggu besok gitu. Oh, iya. Nah karena ini dan waktunya tinggal 1 bulan ini gitu. Kita nanti belum pembahasan soal apa siapa yang besaran biaya konsumsi gitu kan, anggarannya gimana gitu. Betul. Nah di sini satu nih, kita pertama di bawah saya itu ya, saya selaku di sini Andika Nuril, saya mengetuai semuanya di sini kan, saya ketua di sini, di bawah saya itu langsung sekretaris. Nah saya tanya dulu nih pada bapak kan, nah di sini ada Pak Dirja. Pak Dirja, kalau misalnya saya tunjuk sebagai sekretaris, Pak Dirja apakah bersedia? Belum siap. Oh belum ya, belum siap Pak Dirja ya. Iya, terima kasih Pak Dirja. Untuk Pak Are, apakah bersedia maaf sebagai sekretaris? Tidak bersedia, kurang Menguasai. menguasai. Oke, kurang menguasai ya. Kalau begitu, untuk Pak Nur mungkin bersedia menjadi sekretaris, gimana? Saya nggak bersedia. Gimana kok nggak bersedia gitu? Ya mungkin bukan basic saya kan. Oh iya ya. Nah ini tinggal Pak Budi ini Pak Budi. Mau jadi kayaknya mau nggak mau ini ya, Iya. itu Pak Budi ya. Sedia. Ah nggak apa-apa lah Pak Budi ya. Aman. Nah bisa lah gitu ya. Jadi kita tulis di sini ya, Pak Budi ya sekretaris ya. Aman. Oke. Selanjutnya di sini ada bendahara ya. Bendahara mungkin Pak Nur ya, menjadi bendahara aja. Gimana? Apa argumennya? Sepertinya saya juga kayak kurang cocok juga Pak sih. Bukan uang gitu ya? Iya. Oh. Itu sangat beban buat saya. Oh gitu. Jadi Pak Nur nggak bisa ya jadi bendahara ya. Mohon maaf ya Pak. Ya. Pak Dirja mungkin ya, bendahara. Belum siap juga. Oh jangan ya, jangan juga ya. Iya. Bisa dibangun yang lain. Pak Budi sekretaris, berarti si Pak Are ya, bendahara ya Pak Are ya. Siap. Gimana? Siap ya? Ya. Oke siap. Jadi saya tulis Pak Are ya. Ya. Di sini ya bendahara ya. Oke. Nah di sini masuk ke seksi konsumsi. Nah ini baru cocok nih kayaknya Mete gitu ya. Nah seksi konsumsi Pak Nur ya, gitu ya. Kalau konsumsi ya pas buat saya. Nah jadi gini Pak Nur. Iya, gimana? Jadi karena kita ini kan kegiatannya kan lingkup warga gitu ya, bukan terlalu besar dan bukan juga kecil gitu. Warga kita kan banyak lah ya, udah berapa orang lah di sini gitu kan, apalagi anak-anak juga dihitung gitu kan ya, yang bapak-bapaknya, ibu-ibunya nanti kan pada ikut semua gitu ya. Jadi di sini pesan saya gitu ya, jangan sampai lah gitu ya. Pas acara pelaksanaan kekurangan. Nah, untuk kedepannya mungkin Pak Nur bisa langsung berbincang ke Pak Budi, si Are sebagai bendahara dan Pak Budi sebagai sekretaris gitu ya. Oke, kalau gitu seksi konsumsi sudah, seksi keamanan. Seksi keamanan, gimana Bang Dirja? Kalau Bang Dirja aja yang jadi seksi keamanan ini, siap nggak kira-kira? Siap ya, gitu ya, aman berarti ya acara kita ya. Oke. Bapak-bapak sekalian gimana? Percaya nggak sama si Pak Dirja nih? Saya. Oke, siap kalau gitu ya. Tapi ini Pak Dirja, pesan dari kita gitu kan, yang namanya ngemban tugas sebagai keamanan gitu kan, kita jadi benar-benar menjaga lingkungan saat acara maupun setelah acara ataupun sebelum acara gitu kan. Nah, jadi mungkin sebelum acara harap sterilisasi lokasi gitu kan ya, mungkin ada barang-barang apa yang kira-kira pohonnya udah mau roboh itu ya ditebang dulu gitu kan, jangan sampai nanti timba orang gitu bapak-bapak ya. Takutnya nanti pohonnya roboh ya ada angin gitu kan, timba anak-anak kan udah lucu gitu ya. Iya. Jadi saya tulis ya, ada ya sebagai keamanan ya. Nah, di sini masih ada 2 PR nih Bapak-bapak. Ada seksi acara sama dokumentasi. Nah, saya di sini juga kebingungan nih. Kita di sini udah terpenuhi semua gitu kan ya, udah megang satu-satu mana-mana sendiri. Ini yang kira-kira kita tunjuk ini siapa ya namanya ya gitu ya. Siapa untuk orangnya gitu. Kalau buat seksi acara kayaknya anak muda, sama sih dokumentasi juga kayaknya anak muda lah gitu ya. Gimana? Bapak mau mencari yang berpengalaman, apa menumbuhkan motivasi pada anak muda Pak supaya dia lebih berani lagi. Artinya kalau yang berpengalaman saya punya link juga, artinya nggak jauh dari anak rumah saya juga, dia biasa untuk membawa acara di sana acara tersebut. Ya terutama pas lagi ada acara Kegiatan gitu ya. kegiatan atau dia orangnya selalu dia orangnya. Itu capek pasti kan? Kalau 43 usul 43 itu kayaknya udah agak lelah lah gitu ya. Bukan kita melihat ya ini ya gitu.
kalau yang muda itu lebih energik lah gitu kan, lebih gesit gitu. Ya, Ya usia range 20 sampai 30 lah. Nah, iya. Masih lebih oke ya. Betul. Kalau menurut saya gitu. Coba menurut Pak Bendahara ini, Pak Are gimana? Kalau dari segi umur mungkin ada apa pendapatnya gitu kan? ada tetangga saya sih yang umur sekitar 25-an. Nah, sudah berarti ya? Mudah-mudahan Bapak bersedia Mau bisa dia? dipanggil, Ah, mudah-mudahan bisa dan bersedia. iya, iya, iya. Itu ngomong-ngomong perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Laki-laki ya? Oke, siap. Berarti kira-kira ini kan ada dua, Pak Are ya? Ada seksi acara sama seksi dokumentasi. Kira-kira si tetangga Pak Are itu masuknya yang mana ini dia? Yang kan memang dia masih muda, satu dia masih muda gitu kan. Kalau boleh tahu aktivitasnya apa? Fotografer. Fotografer. Oh, berarti memang udah ininya ya gitu ya. Nah, berarti langsung aja dia ada dokumentasi gitu ya. Oke, siapa namanya Pak Are ya? Sofan. Oh, Nopal ya, Iya. Mas Nopal. Iya. 25 Anaknya tahun ya. Tomis ya? Iya. Iya, dia bagus ya, dia bagus ya. Tetangga saya tuh. Iya, dia sering. Iya, 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 Ada iya. yang bagus dia mungkin. Aktif lah gitu ya orangnya ya. Saya tahu tuh, saya kan soal itu bapaknya. Iya, iya, iya. Baik. Bagus ya. Nah, berarti ini kita tinggal menunjuk yang kita percaya buat seksi acara. Kalau seksi acara ini bisa saya bilang ya, Bapak ya, orang yang paling capek lah setelah keamanan gitu kan ya. Nah, mau nggak mau dia hadir sebelum acara mulai dan pulang setelah beres semua gitu ya. Nah, keamanan sama seksi acara, ya dia yang nanggulin semuanya gitu kan. Nah, siapa ini kira-kira yang siap untuk dijadiin sebagai seksi acara gitu? Mungkin Pak Dirja ada, siapa gitu kan, rekanannya ada nggak dengan rumah kan? Nggak ada. Ada tapi kan di luar dari warga kita. Oh gitu. Iya, yang kita mau kan ada. Ya, kita jangan ngambil dari luar. Nah, jadi Karena masih banyak pilihan di sini. ya, Biasanya. jadi kita tetap ngambil itu dari keluarga kita, Iya. keluarga kita gitu ya. Ada tuh Pak, Gimana? ada di satu bahasa barat kita juga. Hmm. Itu umurnya 24 tahun. 24 tahun. Iya, iya. Namanya Mas Willy. Mas Willy ya. Ya, kalau dia sebagai posisi itu kan cocok bagi dia. Karena saya pernah melihat juga dia sebagai pembuat acara saya waktu saya. Oh. Ini itu bagus juga itu Pak. Tapi kira-kira nanti kalau misalnya kita tulis nih di sini si Mas Willy-nya, dia keberatan atau enggak gitu? Oh, Saya iya. kebetulan nggak tahu nih orangnya gimana Mas Willy ini gitu Ya, kan. karena kan saya menyampaikan seperti ini kan Ah. udah secara langsung. Oh, gitu. Ya kan, bahkan dia juga punya karya yang bagus. Betul. Mungkin nanti saya yang syuting Pak. Ah. Itu saya dulu dia nanti sama dia pasti mau. Oke. Kenapa? Karena orangnya suka dengan kata tersebut. Oke, siap. Jadi Mas Willy ya. Mas Willy aja. Nah, kita tulis di sini Mas Willy. Oke. Oke, siap. Itu bapak-bapak tunggu sebentar ya. Saya masuk input dulu ini jadi supaya nggak hilang gitu kan di laptop. Nggak apa-apa sekalian aja bapak. Kalau misalnya mau minum ngomong orang dulu. Oke. Jadi nama-nama ini sudah valid ya Bapak ya? Oke. Baik, saya ulangi di sini Bapak-Bapak untuk keanggotaan panitia, susunan panitianya sebagai berikut. Saya di sini selaku ketua Hani Kanulin, saya sendiri dengan sekretaris Pak Budi ya, Pak Budi. Ya, siap, sudah. Nah, terus dengan bendahara Pak Are ya. Ya, siap. Nah, sama di sini seksi acaranya tadi Mas Willy ya. Nah, nanti tolong disampaikan Siap, Pak. ya. Nah, untuk seksi konsumsinya Pak Nur sendiri Pak Nur ya. Nah, sama keamanan Pak Dirja. Dan dokumentasinya nanti tadi Mas Nopal itu Bapak ya. Jadi nanti mungkin besok atau nanti ini ketemu sama orangnya gitu kan, kita bisa sama-sama menyampaikan apa yang sudah kita sepakati pada malam hari ini. Gitu kan. Mudah-mudahan keanggotaan ini berjalan dengan sebagaimana mestinya dan acara kita sukses sampai akhir. Gitu. Amin. Oke, kita masuk kepada pembahasan selanjutnya.
Nah, kita masuk ke tema nih Bapak ya. Untuk temanya sendiri, karena ini berarti masuknya 2026 ini ya. Apa kira-kira tema acara kita ini supaya acara kita ini terdengar meriah gitu kan. Jadi kalau bisa itu penontonnya pun jangan cuma warga kita aja, tapi warga-warga RT sebelah gitu mungkin masuk ikut nimbrung juga gitu kan sama acara kita gitu. Gak apa-apa. Kalau misalnya memang cukup nanti dananya sama konsumsinya di kita ikut sertakan menjadi peserta pun nggak apa gitu. Gimana Bapak? Saya ini buat pendapatnya semua untuk tema kegiatan kita di masa ini nggak ada pendapat gitu kan. Mungkin Bapak sudah diagendakan Pak untuk lombanya. Nah, kita sebelum agenda lombanya kita bentuk dulu nih Pak, kita buat dulu temanya apa gitu. Jadi tema itu kayak apa ya? Ucapan selamat datang lah gitu. Nah, untuk 17-an gitu kan. Jadi supaya orang itu sebelum dia mendaftar lomba, dia melihat temanya aja dia udah seneng gitu kan, udah ada keinginan, aku harus ikut lomba nih gitu. Kira-kira apa nih temanya yang benar-benar bisa nih menumbuhkan jiwa nasionalisme gitu kan, jiwa kebersamaan gitu. Gimana Pak Nulis, Pak Budi, Pak Dirjan? Iya. Gimana? Kira-kira apa buat temanya? Ayo Pak Budi silakan, ada pendapat mungkin gitu kan? Kalau untuk tema ya, untuk bisa memeriahkan kegiatan suasana ini ya. Karena contohnya nanti kan ada lomba Ya. tadi pagi sampai sore hari, nanti di malam hari juga ada pentas seni juga. Betul, ya. Nah, mungkin di acara pentas seninya yang akan kita lebih wah kan itu mungkin temanya kita gabungkan dengan tema tradisional, kita gabungkan dengan modern gitu. Oh ya, bisa masuk itu. Dan itu lebih jadi tetap ada kita masukkan sisipkan ada tema perjuangan gitu. Jadi, Ya. jadi kita kasih background layar di belakang panggung itu ada kayak fokus, ada video-video perjuangan zaman dahulu. Oh. Jadi nanti yang akan melakukan tes ini kita banding dengan background perjuangan gitu. Seperti ada nari, gitu kan, ada yang mau nyanyi tanda perjuangan, gitu kan. Betul. Jadi siapapun dari warga sebelah, mahasiswa sebelah gitu kan bisa ikut partisipasi ini kok ada kegiatan ini. Ya, nanti itu maksudnya Pak. Jadi warga yang lain pun juga ikut serta nih gitu kan. Jadi mereka ikut senang gitu maksudnya. Punya bakat nih yang masih belum bisa serta mungkin di sini dia bisa terserta di bakat dia nih. Iya. Nah, pas banget ya temanya nih dengan bakat dia sama ini gitu kan. Mungkin dia mau ikut partisipasi dengan tema seperti ini ada tradisionalnya, modern sama perjuangannya. Iya. Berarti ini kalau saya tangkap nih Bapak ya, dari penyampaian Pak Budi tadi, satu kata yang bisa saya dapat menyatu itu berarti ya Pak ya? Gitu ya, menyatu gitu ya. Kata kuncinya menyatu gitu kan ya. Iya. Kita terus dulu Pak di sini Pak ya, kata kuncinya menyatu. Mungkin apalagi nih kira-kira Pak? Setelah menyatu ada lagi Pak Are, Pak Dirja apa pendapatnya gitu? Menyatu Kompak, lebih kuat. kuat ya. Kuat, oh ya, kompak kuat masuk itu. Menyatu dan kuat, kata kuncinya menyatu dan kuat. Nah, ini udah dapat satu nih. Berarti bisa kita buat ini backgroundnya atau kalimat penyambut nanti seperti Pak Budi bilang tadi mungkin ya di layar yang fokus mungkin gitu ya, kita buat di sini kata-katanya kalimatnya begini ya, bersatu lebih kuat gitu ya, gimana kira-kira mantap ya. Nah, bersatu lebih kuat. Nah, ini kita tinggal cari nih apa lagi kira-kira nih supaya udah kita menyatukan kekuatan. Nah, untuk apa tapi menyatukan kekuatan ini gitu? Apalagi kira-kira ya? Ya, menyatukan kekuatan, bersatu lebih kuat. Oh iya, gimana kalau kita ambil kata-katanya dari presiden baru kita nih?
Indonesia Maju. Cocok nggak itu kira-kira? Betul. Gitu ya. Menuju bisa maju. Menuju Indonesia Maju gitu ya. Oke. Gitu Pak ya. Jadi di sini kita buat temanya bersatu lebih kuat menuju Indonesia Maju gitu ya. Oke. Katen. Baik, Bapak kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu rangkaian acara lomba. Nah, di sini ada beberapa kolom yang masih kosong gitu ya. Acara apa aja yang akan kita adakan gitu, baik itu untuk kalangan anak-anak, untuk remaja, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, ataupun mungkin ada ide untuk mengikut sertakan lansia di sini gitu kan. Nah, jadi lombanya nggak usah yang nggak usah yang berat-berat gitu. Kira-kira apa gitu kan? Mungkin ada pendapatnya gitu. Ya kita mulai dari yang anak-anak aja dulu gitu kan, yang umum lah gitu kan. Apa kira-kira buat ininya? Ya bisa jalan santai. Jalan santai Pak ya. Jalan santai Pak. Ya, anak gitu ya. Orang tuh paling Iya, orang biasa itu paling sepeda hias, paginya nih. Terus ada salah satu sepeda hias kayak misalkan masukin paku dalam botol gitu kan. Iya, itu milih masukan bola warna-warni sesuai dengan tempatnya warnanya. Seperti itu buat anak ya. Iya, anak-anak ini sih sebenarnya lebih ke hiburan gitu ya. Yang penting ada lombanya. Yang penting ada lomba gitu kan. Gitu. Tapi cocok nih kalau jalan santai tadi kayaknya yang buat yang lansia Pak ya. Betul. Kita terus dulu nih yang lansia gitu ya, jalan santai ya. Ini ada satu lansia. Jalan santai. Oke. Untuk selanjutnya nih anak-anak ini tadi apa kira-kira Pak? Ininya, lombanya. Sepeda hias. Sepeda hias ya. Orang-orang nggak suka banget itu. Sepeda hias. Dan dari itu Masukin paku ke dalam botol. masukin paku dalam botol gitu ya. Mau makan kerupuk. Makan kerupuk. Nah, ini saya ada sedikit pendapat ini Pak. Untuk masukin paku dalam botol ini ya, untuk umur anak-anak itu kadang-kadang ada yang nggak diawasin sama orang tua gitu ya. Ada yang ditemanin sama orang tua. Mungkin kita batasin apa umurnya gitu ya. Untuk buat apa? Yang ikut lomba masukkan paku dalam botol. Karena kan paku itu kan satu benda keras Pak. Benda tajam itu ya. Benda tajam. Terus mana tahu nanti dia. Mungkin kita ganti medianya dengan pulpen atau pensil. Gitu. Iya ya. Ganti medianya. Betul. Paku dalam botol dengan media pensil gitu ya. Pensil. Tapi nggak usah ditajamin gitu Pak ya. Pensil. Iya. Lomba makan kerupuk tadi Pak ya. Makan kerupuk. Oke, untuk anak-anaknya udah di sini. Nah, selanjutnya untuk yang kedua ini ada di posisi remaja. Remajanya kira-kira apa? Karung, tarik tambang, balap karung gitu ya. pukul kendi, sudah umum ya kan. Pukul kendi. Kalau pendapat saya Pak, Ya. yang namanya 17 Agustus itu perjuangan ya. Jadi kita mengingat lah masa-masa ini kan berjuang di bawah sampai teres darat. Iya, betul. Nah, bagaimana menurut saya nih kalau memang budget yang ada ini Pak ya, ada pindah harus diadakan. Tapi itu sebenarnya tinggi. Kira-kira bagaimana kalau memang budgetnya siap, terus apalagi kita udah safety, budgetnya memang perlu. Jadi ya, Panjat Pinang gitu ya. supaya kita mendapat harapan dulu. Betul. Mengingat perjuangan pahlawan gitu. Jadi berdasarkan penyampaian Pak Nur, saya tangkap dulu nih Pak ya. Satu, karena Panjat Pinang ini kan udah capek gitu ya, resikonya gede ya kan. Nggak lucu kalau yang nanti hadiahnya itu kita gantungin botol aqua kayak gini kan nggak lucu gitu Pak ya, nggak enak gitu kan. Nah, mungkin nanti kita agendakan buat yang ini salah satu gitu ya. Tapi kayaknya nggak di anak muda aja sih Pak, Panjat Pinang bapak-bapak kita juga mau Panjat Pinang Pak ya. Jadi kita masukin ya Panjat Pinang satu untuk bapak-bapak sama remaja gitu ya. Selanjutnya apa lagi Pak? Ini baru satu nih yang remaja nih. Apalagi kira-kira buat lomba remaja? Tarik tambang. Tarik tambang. Tarik tambang. Oh, masuk juga itu buat lomba apa ya? Tarik tambang remaja sama bapak-bapak gitu ya. Remaja sama remaja, bapak-bapak sama bapak-bapak ya. Nah, dua. Ini satu lagi nih Pak. Apa nih? Di sini ada lomba balap karung, tarik tambang, sama yang masih kita agendakan ya. Panjat Pinang. Nah, ini satu lagi nih kira-kira apa nih Pak?
barangkali nanti dananya nggak tercukupi buat yang panjat pinang gitu kan. Karena kan satu, ya namanya di kayu. Di kota besar gini Pak, nggak ada yang gratis Pak. Iya. Nah, udah Batam Pinang mau udah beli gitu ya. Nggak ada yang gratis. Barangkali Bang Dirja ada Batam Pinang dekat rumah, kira-kira yang bisa tuh Bang? Nggak ada. Soalnya di sana bambu. Bambu, Bambu juga beli. Oh, bahaya bambu. Sobek kritis kalau naikin bambu mah. Pohon pisang aja. Oh iya ya. Potong pisang aja. Nah iya. Yang besar. Lomba panjat pisang kan ya. Pisang ya. Tapi ada itu dah. Ada. Oh, Ada. bisa lebih ini Pak. Gunakan panjat itu ya. Ya. Panjat pinang diganti media sama batang pisang. Iya. Nah cocok itu. Ada. Sudah ketemu nih untuk remaja laki-laki sama remaja apa sama bapak-bapak. Nah ini untuk lomba ibu-ibu sama berarti remaja perempuan. Nah, apa kira-kira lombanya? Lomba masak, lomba apa gitu? Kalau aku pendapat sendiri sih, kalau wanita ini ya biasanya mereka ini suka yang namanya berkreasi, Pak. Ya, satu. Nah jadi apa nih kira-kira lomba yang bisa membuat mereka ini memancing emosionalnya untuk berkreasi gitu kan? Nah, kira-kira apa itu? Kalau saya ngasih pemasukan lagi nih, ini kan ini banyak kawan-kawan semua di situ. Betul. Ya. Yang saya syukuri sekali itu memang ibu-ibu yang saya lihat ya, itu nyanyi, joget sambil jeruk pegang ya. Ini apa nih? Apa ini namanya? Oh, dikening gitu ya? Nah itu joget sama tapi ibu-ibu ya, ibu-ibu ya. Iya. Kalau nggak pakai jeruk, ya pakai balon. Itu bikin orang namanya. Kalau Joget balon. Iya. Oh iya. itu benar-benar banyak orang tahu itu begitu orang tahu. Senang itu. Oh, jadi lomba joget balon, Pak ya? Untuk remaja perempuan sama ibu-ibu. Joget balon. Terus apa lagi nih? Ini minimal maksudnya dari anak-anak tadi kan udah 3 nih pilihan lombanya. Terus bapak-bapak sama remaja laki-lakinya di sini ada 4 termasuk panjat pinang. Dan ini ibu-ibu baru 1 nih, gitu kan? Lomba joget balon. Selanjutnya apa lagi? Oke. Oh, giring balon aja sama. Giring balon gimana itu Pak? Giring balon tuh dia berapa kali kita sampai yang finish duluan gitu kan dia menangnya. Kipas itu Dipasin gitu loh. Dipasin. Mencar kipas. Jadi itu dibentuk arena nanti gitu? Oh, di agak sini tuh. Oh. Di start ini jadi lomba itu. Gitu. Giring balon ya? Giring balon. Nah, ini Kira-kira hemat kan tuh baju. Iya. Pakai dia tuh baju joget, pakai baju buat giring bola gitu. Iya. Nanti juga apa? Balonnya bisa buat mainan anak-anak Pak ya? Betul. Kebetulan anak saya masih kecil Pak. Itu satu lagi nih Pak. Kira-kira apa nih Pak dua nih untuk remaja perempuan sama ibu-ibu lombanya baru 2. Satu lagi kira-kira apa? Kalau ibu kayaknya cukup pilih bakalan aja ke anak-anak kembali ke anak lagi. Anak-anak lagi? Anak-anak Oh remaja perempuan? Iya, peringkatnya dari yang kecil sampai yang besar. Oh iya. Dari yang kecil sampai remaja kan. Situ kita. Jadi untuk yang ibu-ibu Iya. cukup 2 aja gitu. Gimana pendapat Pak Dirja? Masuk sama Bapak? Masuk. Buat Karena mengenal kan anak. anak-anak biasanya Iya, antusias ya. betul. Karena 17-an ini yang dimeriahkan kan khusus buat anak. Iya. Berarti mah, ya berarti mau nggak mau ibu-ibu sama bapak-bapak ini ya dua-dua lah. Kalau misalnya nanti, Pak, rame Pak di rumah Pak. Iya, ini bapak-bapaknya kompak acaranya kita cuma iya. Jangan kayak gitu Pak. Saya mau belum mau perang rumah Pak. Jadi ini kita coret Pak ya. Nah, jadi apalagi nih buat kira-kira yang sama anak-anak ini 4 ini ada 4 anak-anak. Lomba makan kerupuk, lomba masukin paku yang medianya diganti sama pensil, tapi tidak ditajamin ya, tidak ditajamin. Terus sama lomba apa itu tadi? Kerupuk buat masukkan paku dalam botol. Ada santai. Oh menghias sepeda, Iya. sepeda hias. Sekarang udah dicantumin bakal. Remaja. Itu remaja sama bapak-bapak. Ini anak-anak nih, apalagi nih kira-kira gitu lombanya. Kalau anak-anak itu di usia 20 sampai 25 itu Kalau makan kerupuk aja. itu bukan Ada banyak sebetulnya kalau masukin jarum bisa. Masukin jarum di mana? Masukin dalam jarum bisa. Nah, dalam Oh ya, Oh, ya, saya- ya, itu anak-anak. Itu dewasa ya untuk remaja. kalau bukan itu masuk nggak ke kategori perlombaan berbahaya nggak? ya kayak Oh ya, salah pukul kan kenapa bukan itu? udah. Betul. Jangan ya.
ini aja apa tuh anak pelut di dalam Pak. Agak perlu boleh. Boleh. Nah, Terus buat anak-anak iya kecil itu kasih bola-bola gitu Iya. Pak ya. biasanya jadi Nah. setiap tahun Agustus ada. Itu pakai ini apa pakai terpal gitu Pak ya? Kolamnya itu pakai terpal ya? Nggak usah, Ember biasanya aja. aja di bak, Ah. di ampar itu kan belutnya kan masing-masing Jadi pindahin maksudnya. Sampai dapat banyak ya dia Pindahin. menangnya. Misalkan ada ember di sini ada ember Nah. di sini pindah ke sana. Oh iya iya iya. Jadi pindahin. Ya, membedakan belut di dalam ember ya. Ya. Oke, saya rasa udah cukup lah Pak untuk acaranya gitu kan. Sini semuanya udah terlibat dari anak-anak, dan apa remaja, bapak-bapak, ibu-ibu maupun sama lansia gitu ya. Nah, untuk acara hiburan mungkin acara malam atau acara sore atau gimana Pak? Sore atau malam itu acara penutup hiburan lah gitu kan. Itu malah. Ah. Malah kan bagiannya dia. Oh, Sangat dupres. nah, malam gitu ya. Ya, semuanya kalian. Tapi kalau Seringnya sama turunnya dia ada spesialis nyanyi, mungkin ada koreo buat drama kolosal. oh iya, betul 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 betul. Film malam gitu ya. Hmm. Oke, acara malam penutup. Itu berarti dijadwalkannya harus bertepatan ya tanggal ini Pak ya. Ya. Nah, tanggal merah gitu kan. Kalau udah besoknya takutnya anak-anak malah sekolah gitu kan Ya. ya. Bertepatan. Berarti ini kita kejar tayang nih Pak, 1 hari Ya, beres. beres gitu ya. Oke, malam. Kira-kira habis maghrib atau habis isya? Sisa. Habis isya Pak ya? Habis isya acara hiburan sekaligus penutup dan pembagian hadiah. Oke. Nah, kalau untuk hiburan tadi, saya pribadi nih Pak, kayaknya lebih masuk kita putarkan film Jangan. ya dokumenter perjuangan Tempo dulu daripada kita apa karaokean nyanyi-nyanyi gitu kan hura-hura. Nah di situ bisa jadi anak-anak baik remaja yang belum tahu itu bisa memetik pelajaran gitu kan. Dia juga bisa tahu nih sejarah Indonesia di mana gitu. Lebih menyentuh ya. Nah, gimana? Jadi maksud saya bukan nggak boleh gitu ya, bukan nggak boleh gitu. Untuk acara nyanyi-nyanyinya, atau acara karaoke bukan nggak boleh. Tapi lebih baik ya kita nonton bareng ya gitu ya. Nobar. Nah, nonton bareng untuk film dokumenter mungkin apa peperangan Tempo dulu gitu kan. Cara ini pahlawan mengusir penjajah gitu. Gimana Pak kira-kira? Masuk nggak ya? Ya. Masuk. Oke. Oke, ini langsung kita ke tempat, Pak. Selanjutnya pembahasan waktu dan tempat pelaksanaan. Nih, 1. Hari dan tanggal udah tetapkan, Pak ya. Biasanya itu kan 16 sampai 17 Agustus itu di hari libur ya. Kita kejarnya dari pagi sampai malam. Nah, ini Pak Dirja, kuat Pak ya? Dari pagi sampai malam, Pak. Berarti namanya keamanan, mungkin acara paginya nanti mulainya jam 9 ya, mau nggak mau Pak Dirja 1 jam atau 2 jam sebelum acara udah sterilisasi apa lokasi gitu Pak ya. Udah steril. Nah, udah steril acara ininya lokasi. 17 Agustus 2026. Waktu pukul di sini saya buat mungkin jam 6 pagi Pak ya. Jam 6 pagi sampai dengan selesai pada malam hari. Nah, berarti jam 6 pagi mulainya gimana Pak kira-kira? Pak Nur, jam 6 pagi gimana untuk mulainya gitu? Kalau pagi, kemudian terlalu pagi. Masih terlalu pagi ya? Ada jalan santai lansia, Nah, ada gini. sepeda ya anak-anak. Ya itu kan, oh iya ada itu ya. Tapi kalau jam 6 Masih pagi, fresh tuh karena di kan olahraga ya kan. itu kan permasalahannya. Hmm. Itu ibu-ibu untuk jalan santai itu bisa nggak pukul sekitar jam 7? Kan jam 6 udah standby nih, keamanan udah menyiapkan tempatnya nih. Betul ya. Nah, kira-kira itu gimana nih? Apakah dari jam-jam kita udah standby orang yang mau jalan santai? Apakah jam 7 itu harus standby juga? Karena kita kan woro-woro kan. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, maaf nih informasi mohon kehadiran jam sekian nih karena jam 10 langsung apa namanya jalan santai nih mau dimulai. Nah, kalau jam 6.30 menurut saya itu lebih pas. Kenapa? Karena persiapan ibu tahu sendiri. Ya pagi-pagi Pak ya, mau nyiapin sarapan anak dulu mungkin. Karena kita juga nggak ada konsumsi ini Pak ya nanti ya di siang lagi keluarga. Jadi buat sarapan itu di acara jalan santai kita nggak ada konsumsi Pak ya. Jadi mungkin buat anak-anak maupun bapak-bapak atau lansia yang biasa sarapan dihimbau untuk membawa sarapannya sendiri-sendiri atau sarapan dulu di rumah. Jadi kalau jam 6 pagi itu kebagian berarti jam 6.30 Pak Budi. Benar Pak? Ada ya? Ya. Saya tulisin ya jam 6.30. Nah ini untuk tempat start atau tempat acaranya sendiri bisa kita pakai aula atau ini gimana di lapangan aja apa di aula gitu? Biasa kalau warga itu kumpul di aula Pak.
karena sudah diberikan pansos ya. Iya. Jadi warga semua tahu. Oh ya, di aula gitu ya. Ya saya kalau kata saya sih aula ya lebih ini juga sih Pak, lebih teduh lah gitu kan, nanti habis jalan santai ini gitu ya. Gimana Pak Budi di aula? Oh, aula sih, kalau buat saya sih kurang setuju ya. Gimana lapangan itu kan di kita itu kita kan belum tahu kan nanti yang datang itu besar atau enggak kan. Iya iya. Tiba-tiba besar antusias dari warga sudah datang, Ah, ya, takutnya nggak bisa memenuhi akses ruangan itu. tempat gitu ya. Kalau lapangan mau apa aku tak aksesnya masih oke lah kan. Iya iya. Silakan dulu, bisa datang, bisa lihat gitu kan. Iya. Kami ada acara ini gitu. Gitu. Oh iya. Nanti kita mungkin sebagai kita bikin tenda dari RT gitu kan, bapak lokal gitu kan. Oh iya. Kalau ada satu ada aja kita nggak tahu pas yang hujan, di situ gitu. Iya betul. Kita juga bisa ini ya pakai fasilitas RT gitu ya, ke Iya. tenda. Hmm. Fasilitas RT mungkin diperlukan tenda. Kayaknya gimana Pak Dirja, Pak Are, mungkin ada pendapat juga gitu. Ini kalau Pak Nur setuju sama saya juga gitu kan ya. Saya kan berpikir ya di aula itu tempatnya lebih teduh gitu kan. Nah, gimana sama Pak Nur, Pak Are sama Pak Dirja, kira-kira di aula atau di lapangan ini? Yaitu dibilang tadi, Budi. ini kita bikin tenda aja. Karena ibu-ibu kan lebih mendekati, lebih dekat. Mana tenda lebih dekat. Kalau di aula kan pada nanya, di mana nih aulanya? Masing-masing baru tahu. Gitu. Jadi yang terdekat aja. Lapangan berarti ya. Kalau buat Pak Are ini Pak tenda. Sama Iya. di lapangan aja biar Iya. lebih luas. lebih luas ya. Lebih enak juga. Iya iya. Lapangan itu lapangan mana maksudnya? Ya kan lapangan. Sini. Lapangan, ya pawitan. Iya iya. Nah, mau nggak mau nih Pak, kita kalah suara. Itu kan pendapat ya. betul. Kalau lebih banyak di lapangan ya ngikut. Iya. Yang penting intinya bersama Nah, kita mendukung. ya itulah gunanya forum gitu kan ya. Supaya cara ini Berdiskusi. bisa berjalan dengan baik. Betul. Jadi ini saya perjelas lagi Pak, untuk waktu dan tempat pelaksanaan itu di hari atau tanggal 17 Agustus 2026. Nah, di sini tadi saya buat jam 6 pagi. Ada masukan dari Pak Nur masih kepagian gitu. Jadi ketemunya di jam 6.30 sampai dengan selesai pada malam hari gitu. Jadi di sini bukan artinya kita standby di jam itu Pak ya. Ya. Jadi yang ada acara mungkin yang ikut lomba itu kan acaranya kan nggak barengan Pak gitu ya. Mungkin acara lomba makarongnya nanti di gang yang ini, acara kelerengnya pekan kerupuknya di gang yang satu lagi gitu kan. Nah, berarti ente harus ini Bang, harus sigap itu, keliling-keliling gitu kan ya, jangan cuma di satu acara doang. Sama kayak ini, seksi acara gitu. Nah, untuk tempatnya sendiri kita sepakati di lapangan Karangpawitan Pak ya. Ya. Nah, di sini rencana anggaran biaya Pak. Ada beberapa poin di sini rincian dari biaya. Yang pertama biaya konsumsi dan snack peserta. Yang kedua dekorasi sound system itu untuk acara malam gitu ya, sama acara pagi pembuka untuk jalan santai. Yang ketiga biaya hadiah lomba dan door prize. Yang keempat biaya sewa tenda sama kursi. Nah untuk tenda tadi kan kita pakai tenda RT Pak ya. Nah, bisa kita pakai fasilitas RT. Apakah di RT itu mencukupi untuk kursinya Pak? Cukup ya. Berarti ini bisa kita coret ya biaya untuk sewa tenda sama kursi. Terus biaya di sini ada biaya lain-lain tak terduga gitu. Nah untuk biaya konsumsi snack itu bisa kira-kira masukannya apa? Dari data RT di sini kan ada 270 warga. Nah, itu belum ini apa maksudnya? Belum dihitung yang luar Pak ya? Nah, belum dihitung orang dari luar gitu kan? Mana tahu ada anak dari luar itu apa juga. Untuk data penduduk kita sendiri di RT kita 270 jiwa. Nah, dengan data ini konsumsi dan snacknya kira-kira berapa yang harus kita anggarkan dan kita persiapkan sedari ini? Kita ambil per kata satu kakak itu bisa taruhlah 4 orang ya. Kalau satu kepala itu taruhlah 10.000. Jadi kita hitung pakai kalkulator aja Pak, biar enak Pak. Jangan ini Kita ambil kalkulasinya kan. kalau per kakak, kita ambil per kakak, kalau satu kakak itu ada 4 orang. Ambil paling kecilnya 10.000 Ya, untuk ini ya. per orang per kepala gitu ya. Per kakak. Oh, per kakak. Per Oh kakak iya. kan ada per kepala nih. Ah, Taruh 10.000. Itu per kakak 10.000. ya 10 kan. Nah itu kelompok semuanya kita ambil kelompok nih. Kelompok itu 5.000. 5.000. Oke. Kelompok 5.000 di atas. Tapi ya paling kecil lah. Oh iya iya. Kita 5.000. 5.000. Kali Kali
Kali jumlah kakak. Jumlah Kali kakak adalah jumlah jiwa. Jumlah jiwa. Jumlah jiwa. 270 270 kita jiwa. mau bagi seluruh warga kita. Ya, seluruh warga Jadi kita. hitungannya jiwa. bukan Ya, kakak. jumlahnya jiwa. Jadi kemarin kali 270. 270. 70. Itu. Jadi 1.350.000. 1.350.000. Nah, itu kan estimasi tadi Pak ya. Estimasi. Estimasi buat anggaran 270 jiwa. Nah, kalau bila mana nanti gitu kan, ada kerabat, mungkin ada tetangga RT lain Ya. yang tiba-tiba nimbrung gitu kan. Mungkin nggak Nah, ngasih, kalau ya. kita nggak ngasih kan nggak enak gitu Pak ya. Jadi kalau gitu saya tulis di sini anggarannya 1.500.000 Pak ya. Iya. Nah, buat jaga-jaga Pak. Nah, terus ada selanjutnya dekorasi sama sound system. Sound systemnya sendiri mungkin ada bapak-bapak, ada yang punya relasi rekanan, mungkin itu kan kerabat mungkin, atau yang biasa dekorasi juga ada teman gitu kan yang merasa ngedekor buat lomba gitu. Nah, atau dari kita di sini mungkin ada yang siap gitu kan, ya udah saya deh yang ngerjain ya nggak apa-apa. Kalau dekorasi sebenarnya kita aja, kita sama panggung aja, kita dekorasi kita sama-sama aja. Nanti temanya itu tetap tidak perlu kita biaya besar gitu kan. Kalau kita nge-set dekorasi dari luar, mungkin dana lebih besar. Ya, Kita sama panggung aja, nanti yang set untuk dekorasi kita sendiri aja. ya, ya, ya. Kita bisa berkreasi nih, macam-macam yang lain juga bisa mengembangkan kreasi sendiri gitu kan. Apa mau nanti dikasih laku-laku hias, Ya, ya, kalau ya. ada bulbulnya, gitu kan. Kita manfaatin yang ada aja gitu. Biar Tuh, jadi nggak usah kita ambil dari dekorasi dari luar gitu Pak ya. kita sama panggung aja, kita hias sendiri. Iya, 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 iya. Ya. Barang-barang lah. Betul, kalau gitu mah dekorasi bisa kita coret di sini Pak ya. Nah, untuk sound systemnya sendiri Pak. Terus itu nanti kita bisa, ya mungkin ada beberapa dari yang sebelah punya sound juga, kita gabungkan dengan soundnya kita juga, nanti kan punya gitu kan. Itu kita butuh ya, nggak ada baik juga soundnya. Oh, jadi keterlibatan RT sebelah itu udah ini Pak. Maaf saya kan baru jadi ketua ini Pak ya. Saya belum pernah gitu kan. Bisa kita mungkin pinjam RT sebelah gitu. Oh. Bisa lah Pak ya gitu. Jadi Pak, maksud saya kalau pinjem sih boleh-boleh saja. Apa Supaya Bapak kan sudah tua, Hmm. supaya nama baik, seenggaknya untuk ngasih biaya untuk perawatan saja sekurang apa sukarelawan lah. Oh iya. Supaya perawatan bayar mau 50.000 kek, Ah, mau iya. 100.000 kek, Iya, iya. terima kasih Mas. Betul, betul, betul. Jadi kan Bekas RT lah. Iya, ya seperti itu. Tapi itu nominalnya nggak ditentukan, Nggak ditentukan. mungkin kita langsung nanti diamplopin gitu Pak ya. aja, tanda terima kasih lah. Nah, di sini karena pendapatnya Pak Nur tadi begitu, saya selaku ketua di sini meminta gitu kan, persetujuan dari Bapak. Gimana kalau saya tulis di sini angkanya itu 500.000 Pak? Apakah dari Bapak ada yang keberatan gitu buat anggaran 500.000 ini dalam artian terus terjadi? Kenapa saya di sini tulis 500.000 gitu kan? Bila mana nanti kemungkinan karena kan ini kan kita acara 17 ini kan tiap tahun Pak. Barangkali RT sebelah juga baru sama kita. Dia lagi juga lagi mau pakai gitu kan ya. Lagi dipakai sama dia ya mau nggak mau. Ya nggak bisa dia buat pinjemin gitu kan. Nah, buat meminimalisir resiko, saya tulis 500.000 di sini supaya buat jaga-jaga mungkin Tadi juga. hal-hal tak terduga gitu kan. Gimana Pak? Kira-kira betul ya? Nah, hadiah ini hitung ketiga anggaran hadiah lomba dan door prize. Nah itu kira-kira berapa Pak? Kita anggarkan di sini. Buat hadiah. Nih dari 270 jiwa kita anggaplah yang dapat hadiah itu anak-anak ya jangan tetap usia mah juga dapat Pak. Kan beda ya untuk Iya, untuk kategorinya kan beda-beda. Ada yang kaos gitu kan, ada yang apa. Berapa kira-kira Pak buat anggarannya? Coba kalau buat bapak-bapaknya sendiri mungkin satu lomba 3 orang, 3 lomba berarti 9 orang gitu Pak ya. 9 orang kalau hadiahnya kaos aja gimana Pak? Untuk bapak-bapak dan remaja laki-laki tadi gitu kan, itu kan gabung Pak ya. Kaos untuk bapak gimana Pak? Nah coba kalau misalnya kaos itu saya kurang tahu juga Pak berapa anggaran dia Pak. Karena kaos itu sekarang Sekarang kau saya kita ambil 30 sampai 50 lah. 30 sampai 50.000 gitu ya. Berarti kita anggaplah jangan yang berapa lah 50.000 gitu ya. 50.000 kali 9. Berarti kan dia kan ada 3 kategori lomba. Ada 1 2 3 juaranya berarti kan ada 9 gitu Pak ya. Kita kalikan 9 berarti 450.000 Pak ya. Nah, itu buat bapak-bapaknya aja. Terus buat anak-anaknya sendiri Pak. Anak sama semua, jadi mau satu tiga, ya ini sama, mungkin dia ada Ya, hadiahnya. dia gitu. Ah. Enggak apa-apa gitu ya. Apa? Apa itu kira-kira? Ya, kayak sarang buku ya kita tetap pakai Pensil. 30.000 lah, tetap pakai ada 20.000, paketan gitu ya. Misalkan pada foto minum, itu biasanya ada ini perlengkapan sekolah gitu. Oh iya iya.
30.000 tuh. Iya. Ini anak-anak ini kan kategorinya ini ada 4 Pak ya. Beda kan sama bapak-bapak tadi kan. Berarti kalau 30.000 kita kalikan 1, 2, 3, 4. Enggak 4, jadi mau dia benar nomor apa sama satu dia dia. Oh gitu. Gitu. Oh, oke kalau gitu. Nah, untuk sewa kursi tadi kita pakai RT Pak ya. Ya. Kursi RT sama tenda RT tercukupi. Nah, di sini ada biaya tak terduga atau biaya lain-lain gitu kan. Saya tulis berapa kira-kira Pak? Ini buat jaga-jaga. Ya, antisipasi kekurangan dana gitu kan. Kalau saya ngasih masukan sedikit lagi Pak, itu untuk mengenai antisipasi hal-hal dari kami kan berubah nih. TKK misalnya, Betul. ya kan, kayak deketin kayak apa itu, Iya. itu jangan masuk anggaran juga Pak. Oh gitu ya? Iya dong, karena saya kan nggak tahu yang berusin Betul, mana-mana betul. ada masalah. Ya, jadi betul kata Bapak tadi, makanya di sini ada biaya tak terduga, biaya lain-lain gitu kan. Kalau untuk snack, dekorasi sistem sampai ke hadiah sama tenda kursi, ini kan udah ada Pak. Cuman yang kita coretkan cuma kursi sama tenda karena kita kan pakai fasilitas RT gitu kan ya. Nah untuk biaya lain-lain ini Bisa untuk P3K. P3K, untuk itu kan apa, buat apalah gitu kan mungkin. Bisa buat panitia nanti. Nah, pembayaran panitia buat air minum gitu kan. Nah, namanya kita keterlibatan panitia gitu kan. Ya, jadi mungkin ada bikin salah untuk panitia gitu kan. Atau ada apa hadiah juga, mungkin ada panitia yang ikut lomba, tapi nggak ada jasa lah. ada jasa gitu. Itulah tujuannya dana tak terduga atau dana lain-lain. Nah, jadi besaran anggarannya ini berapa? Maksud saya kira-kira gitu. Sudah cukup. Nah, mungkinkah 500.000 gimana? Kira-kira apa? 500.000 cukup nggak gitu Pak Budi atau Pak Rey? Cukup. Kira Dengan 1 juta lah kita. Maksudnya 1 jutanya Pak. 1 juta. 1 jutanya Pak. Kira-kira gimana? 1 juta atau 500.000? Itu kalau untuk ini mau biaya obat-obatnya masih belum cukup udah itu. Iya, Karena nggak ada yang misalnya kita butuhkan kan hanya kita ambil Iya. obat-obatan kecil lah. Nah, Itu ada bocah yang belum mau tiba gitu ya. 500.000 sampai 1 juta di sini saya tulis Pak ya. Oke, ini. Untuk biaya anggaran sudah ini semua. Kalau untuk panitia itu gimana? Apa itu? Dari pagi sampai sore itu ada makan siang nggak? Nah, betul. Cuma itu tadi kita tidak menyiapkan untuk sarapan. Nah, jadi ada baiknya sebelum jalan santai sarapan dulu di rumah. Nah, bagi yang biasa sarapan dulu di rumah. Gitu. Konsumsi dan snack itu kan snack kan di kotak itu Pak ya. Nah, maunya saya buat yang seksi konsumsi nanti itu sebelum sore itu udah siap Pak untuk yang snack malam menutup gitu ya. Nah, itu nanti kumpulnya di sini semua Pak. Jadi supaya aman. Jadi maksud saya itu tanpa keterlibatan panitia di sini dilarang masuk Pak. Atau yang udah kita tunjuk nih, yang udah kita percaya walaupun dia nggak terlibat di dalam kepanitiaan kita, gitu kan? Nah mungkin kata Pak Budi nih, saya punya rekanan yang bisa masak, tapi dia nanti punya anggota dia sendiri yang buat buat ngamanin makanan. Ya oke, oke. Tapi kita harus sama-sama tahu, gitu. Nah, jadi maksud saya memilih tempat kediaman saya sebagai tempat titik kumpulnya kita, gitu kan? Barangkali Bapak nanti lagi melihat acara di sana tiba-tiba haus gitu kan ya, di sana udah kehabisan aqua gitu, ya ngambilnya tetap aquanya kita kumpulkan di sini, mineralnya di sini semua gitu Pak, di satu tempat. Nah begitu pun pada waktunya makan siang gitu kan, yang masih ada acara dia mungkin di stop dulu kalau udah azan gitu Pak ya. Nah kita di sini kumpul di sini semua gitu, maksudnya jam makan siang untuk kepanitiaan gitu. Tahu nanti mungkin ada warga lain yang bercerita nih hasil rapat tadi malam apa gitu kan. Jadi biar kita bisa sama-sama. Kalau salah sih pemasukan lagi Pak. Gimana? Itu kalau sebelum acara ada upacara dulu Pak. Nah, jadi Upacara dan untuk doa ya, khususnya doa supaya kita tidak terjadi hal-hal ini. Kan apapun aktivitas kita berdoa Pak. betul. Ya itu karena kita semua pada yang Maha Kuasa Betul. kalau gitu. Nah jadi gini Pak, saya potong Pak ya. Iya. Untuk berdoa sebelum acara pagi kan acara pertama kita itu jalan santai Pak ya. Iya. Di sini jam 6.30 ya selayaknya kita sebagai umat beragama gitu kan kita mengadakan doa kemunajatan kepada Maha Pencipta untuk dilindungi dalam aktivitas dan acara kita satu hari itu gitu kan. Dan yang kedua upacara. Nah, karena ini jamnya masih jam 6.30 Pak gitu kan. Yang namanya upacara peringatan 17 itu enggak ada pastinya Pak. Jadi ada sebaiknya kita acara laksanakan dulu acara jalan santai, terus nanti setelah itu baru kita upacara, gitu kan? Upacaranya nggak usah terlalu ini kita Pak. Yang penting seremonial aja, gitu kan? Kita laksanakan upacara, ada pembina upacara, ada pemimpin upacara dan ada peserta.
udah cukup gitu. Di situ juga nggak usah ada pidato, yang penting benderanya udah berkibar gitu kan. Toh tempat juga kita kan di lapangan Karangpawitan gitu kan. Ya tempatnya juga luas ya gitu. Nah nanti untuk upacaranya sendiri ini kita limpahkan ke siapa Pak? Untuk dari itu kan ada tiang di situ Pak ya? Kita ini aja pakai lagu Indonesia Raya aja. Dia kalau ada pengibaran bendera jadinya. Oh gitu. Jadi itu hanya dari itu caranya dari yang sikap hormat. Jadi untuk lokasinya sendiri itu dilakukan Pak ya. Nah, mungkin kita mengadakan apa namanya upacara itu sebaiknya setelah melakukan jalan santai. Ya. Karena kan yang namanya acara upacara itu nggak ada jam pastinya Pak. Nah, sebaiknya kita jalan santai dulu. Setelah jalan santai mungkin istirahat sejenak, baru kita renungan untuk upacara. Ya. Dan di sini saya rasa tidak perlu ada pengibaran bendera Pak ya. Hanya mendengarkan lagu Indonesia Raya aja. Iya. Nasihat sikap hormat. Iya, iya. Sudah. Iya, ya. Jadi di sini kita cukup menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap siap gitu Pak ya. Oke. Selanjutnya susunan panitia sudah selesai semua. Peserta dan sasaran kita tadi anak-anak, remaja, dewasa dan lansia, Ya. ibu-ibu dan bapak-bapak. Rencana anggaran. Jadi tadi di sini ketemunya di angka 8 juta Pak ya, sama-sama kita ketahui Pak ya. Yang tidak kita anggarkan di sini adalah sewa kursi sama tenda. Ya. Karena itu kita pakai fasilitas RT. Oke, baik. Setelah perbincangan kita pada malam hari ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada bapak-bapak yang sudah berkesempatan hadir dan sudah bersedia mengikuti dan bersedia menjadi keanggotaan panitia dalam acara 17 Agustus ini. Tak luput, saya juga mohon maaf karena ini udah waktunya udah larut malam Pak ya. Saya pribadi maupun wakili spok rumah, istri saya juga mungkin udah ini. Mungkin jamuannya kurang pas, saya mohon maaf Pak ya. Nah, saya terima kasih. Jadi acara pada malam hari ini saya tutup dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin, supaya semoga acara kita nanti sukses dan meriah tanpa ada hambatan yang berarti gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.